Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah tentang pemuda bertakwa yang mengalahkan Raja Zunuwas dan mengislamkan satu negeri. Berikut adalah kisahnya. Alkisah, ada seorang raja yang bernama Zunuwas dan seorang pemuda. Raja ini terbiasa menggunakan sihir. Ia mempunyai penyihir yang berperan sebagai penasihatnya. Penyihir ini semakin tua dan memberitahu Zunuwas, "Aku akan meninggal pada akhirnya. Jadi, aku harus mencari orang untuk menggantikan diriku. Aku harus mewarisi keahlianku pada seseorang yang akan jadi penerusku." Mereka mencari anak muda yang cerdas dan menemukannya, lalu dijadikannya murid penyihir tersebut. Sang pemuda biasanya berangkat dari rumahnya ketika matahari terbit untuk belajar kepada penyihir itu dan pulang pada malam hari. Kemudian pada suatu hari ketika anak muda ini dalam perjalanan ke tempat sang penyihir, ia menemukan tempat peribadatan. Lalu ia mendengar doa-doa dari tempat tersebut berada. Ia memutuskan untuk mengunjunginya. Ternyata itu adalah tempat ibadah tauhid yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya. Karena kisah ini terjadi pada saat zaman Nabi Isa alaihissalam, ia sangat terkesima dengan apa yang ada didengarnya. Seharusnya ia belajar bersama sang penyihir. Ia bertanya kepada sang pemuka agama, "Apakah yang harus kulakukan?" Pemuka agama memberitahunya, "Ketika kau berangkat dari rumah, kunjungilah aku dan belajarlah denganku. Lalu pergilah kau kepada sang penyihir, dan jika ia menanyakan, katakan, 'Karena orang tuaku membuatku telat, sehingga aku telat datang padamu.' Saat kau pulang, kunjungilah aku, dan ketika orang tuamu bertanya, katakan, 'Kenapa kau telat?' Kemudian kau katakan lagi, 'Sang penyihir membuatku telat.'" Jadi sang pemuda belajar kepada pemuka agama pada pagi dan malam hari. Dia terus melakukannya hingga waktu yang lama. Suatu hari di pasar ada seekor binatang buas yang memasukinya dan membuat keributan di antara orang-orang yang tidak ada yang bisa menanganinya. Sang pemuda berkata, "Ya Allah, hari ini aku ingin tahu, apakah jalan sang pemuka agama atau jalan penyihir yang benar? Jadi ya Allah, tunjukkanlah aku jalan kebenaran." Setiap orang yang ingin membunuh binatang buas ini tidak ada yang berhasil. Kemudian pemuda tersebut mengambil batu lalu berkata, "Ya Allah, jika jalan sang pemuka agama adalah kebenaran, maka bunuhlah hewan buas ini." Maka ia lemparkan batunya dan hewan buas tersebut langsung mati. Ia kemudian pulang dan menceritakan ini kepada pemuka agama. Dan pemuka agama berkata, "Anakku, hari ini kau telah mencapai status yang sangat tinggi. Dengan begitu kau akan diuji. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai derajat tinggi tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mengalami ujian paling berat adalah para nabi, lalu ujiannya lebih mudah sesuai derajatmu." Kemudian pemuka agama memberitahu sang pemuda, "Ketika kau diuji, jangan pernah menyebut-nyebut namaku." Hal ini karena sang pemuka agama berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan ia tidak ingin namanya diketahui. Nanti sang pemuka agama akan memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang berani dan bijak. Zunuwas mempunyai kenalan yang buta. Ia menemui pemuda ini untuk menyembuhkan kenalannya karena sang pemuda telah belajar dari penyihir. Pemuda inilah sekarang ahlinya. Orang-orang kemudian datang kepadanya. Ketika orang yang buta ini menemuinya, pemuda ini mengatakan, "Aku tidak bisa menyembuhkanmu, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkanmu." Dan ia menyembuhkannya sehingga orang buta itu sudah bisa melihat. Orang yang telah sembuh itu kemudian kembali kepada raja dan ia memberitahunya, "Siapa yang menyembuhkanmu?" Kata raja, lalu ia menjawab, "Allah." Lalu raja berkata lagi, "Apakah kau punya Tuhan lagi selain aku?" Orang itu kemudian menjawab, "Ya, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu." Kemudian raja itu menyiksa temannya dan menyuruhnya untuk memberitahu siapa orang yang mengajarinya. Karena ia disiksa, akhirnya menyerah dan memberitahu kepada raja bahwa sang pemuda tersebut yang mengajarkannya. Lalu mereka membawa anak muda tersebut ke hadapan sang raja, kemudian menyiksanya
akibat terus-menerus disiksa. Akhirnya ia memberitahu sang pemuka agama lah yang mengajarinya. Sekarang mereka membawa pemuka agama tersebut dan menyuruhnya meninggalkan keyakinannya. Tapi seperti yang kita tebak, ia menolak. Namun pihak Zunuwas kembali membawa gergaji kemudian diletakkan di atas kepala sang pemuka agama. Akhirnya mereka memotong kepala pemuka agama tersebut dengan gergajinya disebabkan tidak mau meninggalkan agamanya. Inilah keberanian dan keteguhannya. Ia merelakan kehidupannya dan disiksa tanpa ampun karena tidak ingin meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal anak muda yang hidup. Zunuwas memerintahkan kepada tentaranya untuk membawa sang pemuda lalu dilempar dari sebuah bukit. Mereka membawa anak itu ke bukit dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah atau keajaiban kepada anak muda ini. Sang pemuda ini berdoa, "Ya Allah, uruslah mereka dengan cara yang Kau kehendaki. Ini terserah kepadamu." Lalu Allah membuat mereka dapat menjangkau puncak bukit dan bukit itu mulai berguncang. Seluruh tentara Zunawas terjatuh kecuali sang anak muda. Kemudian sang pemuda itu kembali kepada raja dan berkata, "Aku telah kembali." Karena sang pemuda itu kembali, Zunawas mengarahkan tentara lain untuk membawa pemuda tersebut dengan kapal dan menenggelamkannya di laut yang dalam. Kemudian pemuda itu berdoa lagi, "Ya Allah, uruskanlah mereka dengan cara yang Kau kehendaki. Ini terserah kepadamu ya Allah." Ketika mereka sampai di laut yang dalam, kapal itu terbalik dan semuanya tewas kecuali sang pemuda. Saat ia kembali, Zunawas yang geram menyuruh tentara lainnya untuk ketiga kalinya. Tetapi sang pemuda menyuruhnya menunggu. "Kau tidak bisa membunuhku kecuali kau melakukan apa yang kukatakan," ujar sang anak muda tersebut. "Apakah itu?" kata sang raja. "Kau mengikatku pada sebuah pohon dan kumpulkanlah setiap orang. Lalu kau bawa busur dan anak panah, kemudian ucapkanlah bismillah, Tuhan daripada anak ini, maka barulah kau bisa membunuhku," kata anak muda tersebut. Kemudian raja tersebut mengikuti instruksinya dengan mengatakan, "Bismillah, dengan nama Allah, Tuhan daripada sang anak ini." Panah tersebut mengenai kepala sang anak kemudian meninggal. Tapi akibat perbuatannya, semua orang yang hadir menjadi muslim. Sang anak tersebut melakukannya untuk berdakwah. Ia merelakan hidupnya penuh siksaan karena tidak ingin meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua orang dapat hidup dengan Islam. Penasihat sang raja kemudian memberitahu, "Apa yang engkau takutkan telah terjadi. Maksudnya tujuanmu membunuh anak ini untuk memusnahkan agama Allah. Tetapi sekarang seluruh penduduk negeri ini menjadi muslim." Kemudian Zunawas memberitahu tentaranya untuk menggali sebuah parit, lalu dipenuhi dengan kayu dan bakar tempat itu. Ia memerintahkan siapapun yang tidak meninggalkan agama Allah maka akan dilempari ke dalam api. Mereka membawa secara paksa dan membakar hidup-hidup. Inilah orang-orang yang berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW berkata bahwa ada seorang wanita yang membawa bayi di pelukannya. Kemudian ia membawa beserta bayinya berjalan menuju api. Kemudian ia ragu, dan Rasulullah bersabda, "Bayi itu bisa bicara." Dan bayi itu berkata, "Ya ibuku, bersabarlah karena kau mengikuti jalan kebenaran." Lalu wanita bersama bayinya lompat ke dalam api. Rasulullah berkata, "Ada 3 yang berbicara sejak bayi. Bayi ini adalah salah satunya." Walaupun semua orang yang menentang Zunawas telah mati, sang raja berbangga bahwa ialah yang menang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Umat muslimlah yang menang." Ini sebuah kemenangan yang sangat besar. Kemenangan dalam hal ini karena mereka tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merelakan hidupnya demi Sang Pencipta yang balasannya adalah surga. Sedangkan orang yang berbuat keji balasannya adalah neraka. Ia tidak akan selamat sebelum bertaubat. Inilah kisah Zunawas dan sang pemuda yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Semoga kisah ini memberi pelajaran kepada setiap muslim untuk terus berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.